Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Tamarjaya dengan NPM 3334 yang sedang mengampu mata kuliah Kimia Fisik akan menjelaskan materi tentang kinetika kimia. Nah, ini merupakan outline yang akan saya jelaskan. Ada 5 poin. Yang pertama itu pengertian laju reaksi. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga ada sifat reaktan. Yang keempat ada hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menentukan laju reaksi tersebut. Pengertian laju reaksi, di mana laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dalam satuan waktu. Di mana laju reaksi juga dapat dinyatakan laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Dapat dilihat dari diagram di samping, di mana terdapat reaksi kimia A dan B, di mana laju bertambahnya zat A menjadi zat B ditentukan oleh zat A yang bereaksi dan jumlah zat B yang terbentuk setiap satuan waktunya, di mana pada saat konsentrasi per reaksi zat A berkurang, konsentrasi hasil reaksi zat B akan bertambah. Dapat dilihat pada rumus yang ada di bawah. Di mana pada saat Ra sama dengan minus delta A per delta T atau Rb sama dengan delta B per delta T. Nah, selanjutnya kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi tersebut. Di mana faktor-faktornya ini ada 4, yaitu yang pertama ada luas permukaan bidang sentuh, ada konsentrasinya, yang ketiga tuh ada suhu, dan yang keempat ada katalis. Di mana reaksi kimia ini dapat berlangsung atau tidaknya itu dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tumbukan, di mana semakin banyak tumbukan efektif, maka akan semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Ini ialah sifat reaktan, di mana reaktan yang memiliki sifat yang berbeda-beda akan bereaksi dengan laju yang berbeda pula. Nah, itu disebabkan karena masing-masing zat afinitasnya itu berbeda-beda, di mana reaksi yang terjadi antara senyawa ion itu dapat berlangsung dengan cepat, disebabkan karena gaya tarik yang kuat antara ion-ion yang memiliki muatan yang berlawanan. Sedangkan tuh untuk reaksi yang terjadi antara senyawa kovalen itu memiliki laju reaksi itu yang cukup lambat. Karena untuk memutus ikatan kovalen itu menggunakan energi yang cukup besar, di mana bisa dilihat sebagai contoh metana yang direaksikan dengan gas klor di ruangan gelap akan menghasilkan gas triklorometana dan gas asam klorida, namun sangat lambat. Nah, dan ini ialah merupakan beberapa contoh dari sifat-sifat reaktan. Ya, di sini kita ada 4 contoh yang dapat dilihat itu. H2 ditambah F2 sama dengan 2HF, di mana terjadi sangat cepat pada temperatur kamar. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, terjadi reaksinya sangat lambat pada temperatur kamar. Yang ketiga itu ada bensin cair yang terbakar perlahan, tetapi bensin gas itu terbakar eksplosif atau meledak. 2 larutan yang tidak bercampur immiscible bereaksi sangat lambat pada interface, tetapi apabila kita lakukan pengocokan, reaksi yang terjadi itu akan lebih cepat atau bertambah cepat. Hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Hukum laju reaksi atau the rate law menunjukkan korelasi antara laju reaksi atau P terhadap konstanta laju reaksi atau K dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu order reaksi,
di mana hukum laju reaksi dapat dinyatakan pada persamaan sebagai berikut, di mana X dan Y adalah bilangan perpangkatan dari order reaksi yang hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. Dan juga nilai X maupun Y itu tidak sama dengan koefisien reaksi alfa dan beta. Bilangan perpangkatan X dan Y memperlihatkan pengaruh konsentrasi reaktan A dan B terhadap laju reaksi, di mana order total atau order keseluruhan atau tingkat reaksi adalah jumlah order reaksi reaktan secara keseluruhan. Dalam hal ini, order total adalah X plus Y. Selanjutnya ialah untuk menentukan laju reaksi. Laju diukur itu pada saat awal reaksi untuk berbagai konsentrasi awal bereaksi. Misal A ditambah B bereaksi ke produk, di mana laju reaksinya itu ialah Pi Ka pangkat A kecil B pangkat B kecil, di mana A itu ialah konsentrasi awal dari A0, konsentrasi awalnya itu A0, B konsentrasi awalnya itu kita simbolkan dengan B0. Maka laju awal itu ialah V0 sama dengan konsentrasi A0 dan dikali konsentrasi B0, di mana logaritma persamaan di atas itu menghasilkan log V0 sama dengan log konsentrasi plus A log A0 plus B log B0. Masih di menentukan laju reaksi, di mana reaksi order 1 ialah reaksi yang lajunya berbanding langsung hanya dengan konsentrasi satu senyawa. Di mana pada contoh ini ialah A sama dengan B. Di mana laju reaksinya itu ialah min D A per dt sama dengan konsentrasi A. Di mana hasil eksperimen memberikan harga konsentrasi A pada berbagai waktu, di mana jika konsentrasi pada waktu 0 second adalah A0 dan pada waktu tertentu konsentrasi A adalah A, maka bisa dilihat berikut merupakan integrasinya. Mana menentukan laju reaksi, di mana ini merupakan reaksi order 2 jika laju reaksi sebanding dengan kuadrat konsentrasi salah satu reaksi atau dengan hasil kali konsentrasi dua reaksi yang masing-masing dipangkatkan 1. Berikut merupakan contohnya, yaitu A plus B bereaksi menjadi produk, di mana jika konsentrasi awal kedua reaksi sama, berikut merupakan integritasnya. Baiklah, selanjutnya ialah kesimpulan, di mana yang pertama itu ya laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah luas permukaan bidang sentuh, ada konsentrasi, ada suhu, dan ada katalis. Dan yang ketiga, reaktan yang memiliki sifat yang berbeda akan bereaksi dengan laju yang berbeda pula, di mana hal ini itu disebabkan karena masing-masing zat memiliki afinitas yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah hukum laju reaksi atau the rate law itu menunjukkan korelasi antara laju reaksi atau V terhadap konstanta laju reaksi atau K dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu atau order reaksi. Selanjutnya, inilah referensi yang saya pakai dalam pembuatan presentasi ini. Dapat dilihat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kinetika kimia pada mata kuliah kimia fisik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Andika Tamarjaya dengan NPM 3334160018. Mohon pamit. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.